Sahabat petualang, di tengah lautan yang luas, kita harus selalu siap menghadapi segala kemungkinan. Salah satu persiapan terpenting di atas kapal adalah mengetahui cara menggunakan alat keselamatan. Skotsi, atau yang kita kenal sebagai perahu penyelamat, adalah harapan terakhir kita saat terjadi keadaan darurat. Ini bukan sekadar perahu kecil biasa. Skotsi dirancang khusus untuk menjadi sangat kuat dan stabil, bahkan di tengah ombak besar sekalipun. Fungsinya sangat vital, yaitu untuk mengevakuasi semua orang dari kapal induk yang mungkin sedang dalam bahaya, seperti kebakaran atau akan tenggelam. Mengetahui fungsinya membuat kita lebih menghargai keberadaannya. Memahami apa itu skotsi adalah langkah pertama menuju keselamatan. Setiap skotsi dilengkapi dengan berbagai perlengkapan bertahan hidup. Di dalamnya, kita bisa menemukan makanan darurat, air minum, obat-obatan, serta alat pemberi sinyal seperti suar dan cermin. Semua ini telah disiapkan untuk membantu kita bertahan hidup sampai bantuan datang. Oleh karena itu, skotsi bukan hanya alat evakuasi, tetapi juga sebuah kapsul penyelamat yang lengkap. Keberadaannya di setiap sisi kapal bukan tanpa alasan. Ini adalah bagian dari standar keselamatan maritim internasional yang wajib dipatuhi oleh semua kapal pelayaran. Pentingnya mengetahui cara melepaskan skotsi tidak bisa kita remehkan. Bayangkan jika situasi darurat benar-benar terjadi. Kepanikan pasti akan melanda dan waktu menjadi sangat berharga. Jika kita tidak pernah belajar atau berlatih, kita bisa kehilangan detik-detik krusial yang menentukan hidup dan mati. Latihan evakuasi yang rutin diadakan di kapal bukanlah sekadar formalitas. Ini adalah kesempatan emas bagi kita untuk membiasakan diri dengan setiap prosedur. Dengan begitu, saat alarm berbunyi, tubuh dan pikiran kita sudah tahu apa yang harus dilakukan tanpa perlu berpikir panjang. Jadi, anggaplah pengetahuan ini sebagai bagian dari petualangan kita. Seperti seorang pendaki yang harus tahu cara menggunakan tali dan cara biner, seorang pelaut atau penumpang kapal harus mengerti cara kerja skotsi. Ini adalah keterampilan dasar untuk bertahan hidup di lingkungan laut. Pengetahuan ini memberikan kita ketenangan pikiran, karena kita tahu bahwa kita memiliki sarana dan kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Mari kita saja lihat detailnya. Krama di laut dan peksam, dan elba debat-debatem. Sebelum kita menyentuh tuas atau tali apapun, langkah pertama yang paling penting adalah melakukan persiapan. Keselamatan dimulai jauh sebelum skotsi diturunkan. Pertama-tama, dengarkan baik-baik instruksi dari kapten atau awak kapal yang bertugas. Mereka adalah pemimpin dalam situasi darurat dan akan memberikan arahan yang jelas. Pastikan kita mengenakan jaket pelampung dengan benar. Periksa semua tali dan pengaitnya. Pastikan terpasang erat di tubuh. Jaket pelampung adalah alat vital yang akan menjaga kita tetap mengapung jika terjatuh ke air selama proses evakuasi yang menegangkan. Langkah berikutnya adalah memeriksa kondisi skotsi itu sendiri secara visual. Lihatlah sekeliling perahu penyelamat tersebut. Apakah ada kerusakan yang terlihat jelas pada badan skotsi? Periksa tali-tali penurun dan pastikan tidak ada yang terbelit atau terlihat rapuh. Pastikan juga area di bawah skotsi di permukaan air bebas dari rintangan. Tidak boleh ada perahu lain, sampah besar, atau halangan apapun yang bisa mengganggu proses penurunan. Pemeriksaan cepat ini sangat penting untuk memastikan skotsi dapat meluncur dengan lancar dan aman, tanpa ada hambatan yang tidak terduga. Setelah pemeriksaan visual, kita perlu memastikan semua perlengkapan di dalam skotsi sudah siap. Meskipun ini adalah tugas awak kapal, mengetahui letaknya akan sangat membantu. Buka penutup skotsi jika ada, dan lihat sekilas ke dalam. Apakah kotak PTK, dayung, dan ransum darurat terlihat ada di tempatnya? Yang terpenting adalah memastikan sumbat pembuangan air sudah terpasang dengan kencang. Jika sumbat ini lupa dipasang, skotsi akan kemasukan air begitu menyentuh lautan, dan ini bisa berakibat fatal bagi semua penumpang di dalamnya. Terakhir, sebelum masuk ke dalam skotsi, pastikan semua orang yang akan dievakuasi sudah berkumpul di stasiun darurat. Hitung jumlah orang dan pastikan tidak melebihi kapasitas maksimal skotsi. Kapasitas ini biasanya tertulis dengan jelas di badan skotsi. Memasukkan orang melebihi kapasitas akan membuat skotsi tidak stabil dan berbahaya. Ikuti arahan untuk masuk ke dalam skotsi satu persatu dengan tenang. Jangan terburu-buru atau saling mendorong. Keselamatan bersama adalah prioritas utama, dan itu hanya bisa dicapai dengan kerjasama dan ketertiban.
Setelah semua persiapan selesai, dan semua penumpang sudah berada di dalam skoci dengan aman, proses penurunan pun dimulai. Langkah pertama adalah melepaskan pengait pengaman atau grips yang menahan skoci pada posisinya di kapal. Biasanya ini berupa beberapa tuas atau pasak besar yang harus dilepaskan. Awak kapal yang terlatih akan melakukan ini dengan hati-hati. Pastikan semua pengait telah terbuka sepenuhnya. Setelah itu, skoci akan sedikit bergerak, dan kini hanya tergantung pada kawat baja dari lengan David. Ini adalah momen krusial yang menandakan skoci siap untuk diturunkan. Selanjutnya, proses penurunan skoci ke permukaan air dimulai. Ini biasanya dikendalikan oleh sebuah tuas rem yang terletak di dekat David. Orang yang bertugas akan melepaskan rem secara perlahan dan terkendali. Skoci akan mulai meluncur turun menuju air. Penting sekali untuk menjaga proses ini berjalan mulus dan tidak terlalu cepat. Jika diturunkan terlalu kencang, skoci bisa berayun tidak terkendali dan menabrak lambung kapal. Semua orang di dalam skoci harus tetap duduk tenang di posisi masing-masing dan berpegangan erat selama proses penurunan ini untuk menjaga keseimbangan. Ketika skoci sudah berada beberapa meter di atas permukaan air, proses penurunan akan dihentikan sejenak. Ini adalah kesempatan untuk menyalakan mesin skoci jika ada. Menyalakan mesin lebih awal, memastikan mesin berfungsi dengan baik sebelum skoci benar-benar menyentuh air. Ini akan sangat membantu untuk segera menjauh dari kapal induk setelah dilepaskan. Jika skoci tidak memiliki mesin, siapkan dayung agar bisa segera digunakan. Pemeriksaan terakhir ini memberikan keyakinan bahwa skoci siap bermanuver begitu bebas di lautan. Saat skoci akhirnya menyentuh permukaan air dengan lembut, langkah terakhir yang paling penting adalah melepaskan kaitan yang menghubungkannya dengan kawat David. Mekanisme pelepasan ini biasanya berupa sebuah tuas di dalam skoci. Tuas ini harus ditarik dengan tegas pada saat yang tepat, yaitu ketika skoci sudah mengapung stabil di air. Setelah kaitan terlepas, skoci kini sepenuhnya bebas. Segera gunakan mesin atau dayung untuk menjauh dari kapal induk secepat mungkin. Menghindari risiko terhisap arus atau tertimpa benda tuh dari kapal. Kunci utama dalam setiap situasi darurat adalah tetap tenang. Kepanikan adalah musuh terbesar kita. Saat panik, kita cenderung membuat keputusan yang salah dan bergerak tanpa berpikir. Ambil napas dalam-dalam dan fokus pada satu tugas pada satu waktu. Dengarkan instruksi dari awak kapal yang terlatih. Mereka telah melakukan latihan ini berkali-kali dan tahu persis apa yang harus dilakukan. Percayalah pada prosedur yang ada, karena prosedur tersebut dirancang berdasarkan pengalaman dan standar keselamatan tertinggi untuk melindungi nyawa kita semua di tengah lautan yang penuh tantangan. Selama proses penurunan, sangat penting bagi semua orang di dalam skoci untuk tetap duduk dan tidak banyak bergerak. Setiap gerakan yang tiba-tiba dapat mengganggu keseimbangan skoci, terutama saat masih tergantung di udara. Pegang erat tali pengaman atau bangku di depan Anda. Jangan mencoba berdiri atau mengeluarkan anggota tubuh dari skoci. Hal ini sangat berbahaya karena bisa terjepit antara skoci dan lambung kapal. Distribusikan berat badan secara merata dengan duduk di tempat yang telah ditentukan. Ketenangan dan kepatuhan kolektif adalah fondasi dari evakuasi yang berhasil. Salah satu tips keamanan penting adalah selalu waspada terhadap lingkungan sekitar. Perhatikan posisi kapal induk dan arah angin serta ombak. Setelah skoci berada di air, tujuan pertama adalah menjauh dari kapal secepat mungkin ke arah yang berlawanan dengan angin. Ini akan menjauhkan kita dari kemungkinan asap beracun jika terjadi kebakaran di kapal, atau dari risiko kapal miring ke arah kita. Terus amati lautan di sekitar untuk mencari rute teraman, menghindari puing-puing atau rintangan lain yang mungkin mengapung di air. Terakhir, setelah berhasil menjauh ke jarak yang aman, mulailah mengorganisir diri di dalam skoci. Aktifkan suara Repair Bay untuk mengirim sinyal darurat. Bagikan tugas, ada yang bertugas mengawasi, ada yang menyiapkan alat pemberi sinyal seperti suar atau cermin, dan ada yang memeriksa kondisi penumpang lain. Gunakan persediaan air dan makanan dengan bijak. Ingat, tujuan kita adalah bertahan hidup sampai bantuan datang. Dengan tetap tenang, mengikuti prosedur, dan bekerja sama, kita meningkatkan peluang keselamatan kita secara signifikan. Petualangan sejati adalah tentang bagaimana kita menghadapi tantangan dengan kepala dingin.